Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita jumpa lagi dengan tubuh yang sehat. Itu karena kasih karunia Tuhan. Kita dapat menikmati istirahat malam. Dan pagi ini dengan tubuh yang sehat, kita akan datang di bawah kaki Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Mari kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kasih karuniamu yang besar. Tuhan, kami dapat istirahat malam, dan pagi ini Tuhan juga membangunkan kami, bahkan Tuhan memberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu yang hidup dan kudus sebelum kami melakukan aktivitas kami. Kami mohon pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, mari pada pagi hari ini, pagi yang indah, sebelum kita melakukan aktivitas, kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Pagi ini kita ambil di Mazmur 17 ayat 8. Mazmur 17 ayat 8. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Saudara, tema firman Tuhan, pemeliharaan Tuhan, ya, pemeliharaan Tuhan. Saudara, pemazmur menggunakan kata-kata yang berkata biji mata. Kemudian dikatakan yang kedua, naungan sayap. Naungan sayap, entah itu sayap Raja Wali, entah itu induk ayam, ada di bawah naungan sayapnya, ada perlindungan. Induk ayam, anak-anaknya di dalam perlindungan sayapnya. Begitu pula kita diibaratkan oleh pemazmur, kita dijadikan dalam pemeliharaan Tuhan menjadi biji mata, dan kita ada di dalam naungan sayapnya. Saudaraku, ini menunjukkan kasih dan perhatian Allah kepada kita. Menunjukkan kasih dan perhatian Allah kepada kita. Sampai kita ini dijadikan biji mata. Dan kita ada di bawah naungan sayapnya. Ini Allah menunjukkan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Dari itu, sebagai biji mata, kita berbicara apa biji mata itu? Menyatakan sesuatu yang sangat bernilai dan sangat disayangi, ya. Biji mata itu berbicara sangat bernilai, sangat disayangi. Saudara, biji mata. Gak ada sembarangan orang bisa menculak mata kita. Pasti ada perlawanan. Paling sedikit kelompok mata kita akan menutupi biji mata kita. Ada perlindungan, ya. Saudara, kemudian dikatakan naungan sayap-Mu. Diibaratkan seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya dengan sayapnya. Jadi mengungkapkan perlindungan, kasih yang lembut. Saudara, saya pernah hidup di desa, memelihara ayam. Induk ayamnya itu sedang beranak dan berapa ekor. Kemudian tiba-tiba ada suara ribut-ribut karena ada di
udara di angkasa ada burung pemakan ayam. Burung apa itu namanya? Bapak Ibu tahu sendiri. Burung itu akan menyambar anak ayam itu. Nah, pada waktu itu si induk ayam akan memanggil anaknya, kotek. Kemudian sayapnya dibuka, anak-anak itu masuk di bawah sayapnya. Kemudian setelah anaknya masuk, sayapnya induk ayam itu ditutup. Nah, burung yang akan menyambar anak ayam itu tidak jadi. Karena anak ayam ada dalam perlindungan sayap induknya. Begitu pula dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam Matius 23 ayat 37 mengatakan begini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang itu utus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Nah ini, kalau kita ada dalam bahaya, sampai kita disambar oleh burung elang itu, bukan salah induk ayamnya. Karena yang salah itu anak ayamnya itu. Kenapa? Induk ayamnya sudah berkulu, kotek, memanggil dan memanggil. Ayo masuk di bawah sayapku, masuk. Yang lain mendengar dan masuk dalam di bawah sayapnya induknya. Tetapi ada yang satu yang tidak mau dengar-dengaran. Disambar oleh si burung, dia binasa karena kesalahan sendiri. Dari itu, ini Tuhan menyatakan kerinduannya. Sama seperti Tuhan berkata, induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Nah ini dia, perkataan inilah membuat kita mengalami bahaya. Kalau kita mau, kita mendengar panggilan Tuhan dan kita berlari masuk dalam perlindungan naungan sayapnya, kita bebas, kita selamat. Nah ini tergantung kita. Kita mau melakukan panggilan Tuhan, Tuhan akan memberikan perlindungannya di bawah saungan sayapnya. Ayo kita dengar-dengaran senantiasa akan firman Tuhan. Jangan make pikiranku. Saudara, seringkali pikiran kita itu tidak sesuai. Ya, kadang-kadang meleset, dan melesetnya itu banyak kali. Bukan sekali dua kali, tapi banyak kali meleset dan meleset dan meleset. Saudara, pada suatu ketika saya melihat di rumah saya ada lukisan, dan lukisan itu miring letaknya. Saya mempunyai maksud untuk membetulkan posisi lukisan itu supaya baik. Dan saya ngambil kursi. Waktu saya ambil kursi, ya, diambil, taruh, tiba-tiba roh saya itu mendengar suara yang halus sekali. Jangan naik. Saudara, tapi pikiran dilihat kursinya kuat, kokoh. Kenapa harus tidak boleh naik? Waktu saya melangkah lagi, jangan naik. Saudara, tapi pikiran berbicara, kursi yang akan aku pakai naik untuk memperbaiki posisi lukisan itu pasti kuat. Saya tidak mau mendengar, saya naiklah. Saya berdiri di atas kursi yang menurut saya, pikiran saya,
Pandangan mata melihat keadaannya kokoh, kuat. Naiklah. Memunculkan posisi. Apa yang terjadi? Tiba-tiba kursi itu brak, patah. Saya jatuh ke debuk. Nah, siapa yang salah? Saya yang salah. Tidak dengar-dengaran. Kenapa? Saya melihat kursi itu kokoh, kuat. Ternyata saya lihat setelah patah itu saya kelihatan keropos dalamnya karena dimakan rayap. Nah ini manusia hanya melihat dengan mata sendiri, kokoh, kuat, tapi tidak lihat apa yang ada di dalam kursi itu, kayu itu. Ternyata keropos sudah dimakan rayap. Dan Roh Kudus selalu benar. Makanya kalau kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, jangan pakai pikiran kita. Dalam usaha dan bisnis kita, tetaplah minta pimpinan Tuhan. Jangan menurut pikiranku, wah ini menguntungkan, ini berhasil. Nah, gagal nanti jadinya gigit jari. Saudaraku, mari. Pada saat-saat kita dalam pergumulan hidup ini mengalami bahaya, orang percaya harus berdoa agar Allah menjangkau untuk menolong. Itu yang pertama. Ayo kita berdoa biar Allah yang menolong kita, menjangkau kita. Saudara, di dalam Mazmur 91 ayat 4 dikatakan, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Oh, luar biasa bukan? Mazmur 91 ayat 4 ini luar biasa. Dengan kepaknya, sayapnya ia akan melindungi engkau, Bapak, Ibu, dan saya. Di bawah sayap engkau akan berlindung. Kesetiaannya perisai dan pagar tembok. Oh, luar biasa bukan? Berbahagialah kita senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Allah menjangkau untuk menolong pada saat bahaya, seperti naluri seorang pada waktu biji matanya akan dalam bahaya, kelopak mata itu akan menusuk. Seperti itu nalurinya. Refleks, ya, gerakan refleks itu. Ada bahaya mengganggu biji mata, kelopak mata ini akan menusuk. Tidak jadilah, karena ada perlindungan. Mata itu selamat karena ada kelopak mata yang melindungi. Bertindak untuk melindungi kita sebagai biji mata dan induk ayam, sayapnya untuk melindungi anak-anaknya. Begitulah Allah Bapa kita yang di surga akan melindungi kita dalam usaha dan pekerjaan kita, bisnis kita, kalau kita ada di bawah perlindungannya. Jangan keluar. Kalau keluar, risiko ditanggung penumpang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada saat ini karena kami tahu pemeliharaan Tuhan luar biasa dalam usaha, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami. Tuhan, kami mau tetap ada di dalam perlindungan-Mu sebagai biji mata-Mu, dan di bawah saungan sayap-Mu kami akan berlindung. Terima kasih ya Bapa, bila kasih anugerah-Mu turun atas kami dan pertolongan Tuhan kepada kami. Dan kami bersyukur pagi ini kami boleh beraktivitas kembali dengan perlindungan, pemeliharaan daripada Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa,
cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus tetap menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.